jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik semuanya, dan kita selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki ya, amin. Oke, pada video kali ini saya tuh mau bersih-bersih dan merapikan isi lemari ya teman-teman. Karena kebetulan kemarin tuh ada sedikit agenda rumah tangga yang mindahin yang tadinya lemarinya di kamar, terus ini dipindah di ruang tengah ya, sehingga harus melakukan kegiatan merapikan, bersih-bersih, menyortir atau yang biasa disebut dengan decluttering ya. Cuman ini sebelumnya saya mau bersih-bersih, sapu-sapu lantai terlebih dahulu ya teman-teman, karena nanti proses declutteringnya mau saya lakukan, mau saya taruh barang-barang atau pakaian-pakaian di lemari langsung di lantai. Nah, ini saya sudah mau selesai bersih-bersih, sapu-sapu lantai. Kemudian saya mau menyiapkan alas lantai sebagian secukupnya untuk nanti barang-barang yang bisa atau yang muat di alas lantai ini. Kalau yang tidak muat nanti mau saya langsung taruh di lantai aja. Jadi harus dipastikan lantainya sudah bersih ya teman-teman. Dan inilah penampakan lemarinya. Ini berantakan banget ya teman-teman. Dan sebenarnya apa sih decluttering? Ini adalah kali pertama saya mau menerapkan tips-tips decluttering ya teman-teman. Jadi decluttering adalah kegiatan menyortir pakaian atau barang-barang yang kita miliki sesuai dengan fungsinya, guna membuat keadaan rumah kita atau keadaan lemari kita jadi lebih nyaman, lebih rapi, lebih tertata, tidak penuh sesak berantakan ya teman-teman. Selain itu, decluttering juga bisa membuat proses mencari dan menyimpan suatu barang jadi jauh lebih mudah ya teman-teman, sehingga sebisa mungkin kita melakukan decluttering ini sebagai suatu rutinitas kita setiap bulan atau setiap waktu yang sudah kita tentukan ya teman-teman, agar keadaan rumah kita atau keadaan lemari kita bisa selalu rapi, bersih, tertata. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya akan bisa meningkatkan perasaan kita jadi lebih bahagia, lebih happy, lebih percaya diri, dan kita tuh tidak rungsing kalau mau ngapa-ngapain ya teman-teman. Beda halnya kalau misal keadaan rumah kita, keadaan lemari kita berantakan seperti ini. Saya tuh tadinya merasa kayak mau ambil baju aja males, mau milih baju aja aduh di mana susah milihnya ya teman-teman. Sehingga selain harus rajin-rajin bebersih, kita juga harus punya waktu untuk mendecluttering barang-barang apa saja yang ada di rumah kita yang masih kita perlukan sesuai dengan fungsinya ya teman-teman. Dan ini yang sudah saya keluarkan dari lemari, Masya Allah banyak banget. Kemudian ini saya mau membersihkan lemarinya dan saya menggunakan lap, tisu, dan hand sanitizer ya teman-teman. Jadi hand sanitizer ini kan mengandung alkohol ya, dan alkohol ini dipercaya bisa membunuh kuman. Jadi kalau misal mau membersihkan lemari dengan cepat, selain menghilangkan debu agar kumannya bisa cepat mati, kita bisa menggunakan hand sanitizer ini ya teman-teman. Jadi tidak hanya dielap menggunakan air saja, tapi kalau bisa dengan kandungan yang bisa membunuh kuman-kuman atau jamur-jamur di lemari seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan setelah kita mengelap-elap menggunakan hand sanitizer atau mungkin cairan apapun itu yang membuat lemari kita jadi sedikit lembab, kita harus mendiamkan terlebih dahulu lemari kita sampai beberapa menit hingga lemarinya benar-benar kering ya teman-teman. Baru nanti kalau sudah benar-benar kering, kita masukkan pakaian-pakaian kita ke dalam lemari. Nah, ini saya sudah selesai membersihkan semua dalam lemari maupun luar lemari. Kemudian saya mau lanjut untuk melakukan proses decluttering ya. Dan tipsnya bagaimana sih cara menerapkan decluttering? Nah, yang pertama kita harus mulai dari satu area atau satu ruangan terlebih dahulu ya teman-teman, karena dalam melakukan suatu kegiatan apapun itu yang tersulit adalah memulai ya. Sehingga dalam proses decluttering ini yang penting kita mulai aja dulu. Kita sudah menentukan area atau ruangan mana yang mau kita decluttering.
agar kita bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa menyelesaikan dengan cepat proses decluttering ini di satu area saja. Karena kalau misal kita terlalu banyak area yang mau kita decluttering, itu terkadang membuat pikiran kita jadi bercabang dan tidak selesai-selesai dan membuat kita kayak males-malesan gitu ya teman-teman. Jadi saran saya mulai dulu satu area. Kalau saya ini area lemari terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian setelah kita sudah menentukan area mana yang mau kita decluttering, jangan lupa kita harus menyiapkan box atau kardus seperti saya ini untuk nantinya kita buat menyimpan barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi ya teman-teman. Seperti saya ini, saya menggunakan kardus dan ini saya gunakan untuk menyimpan pakaian-pakaian saya suami yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah lama sekali, kadang udah kekecilan gitu. Nah, saya taruh di kardus, nantinya bisa kita sumbangkan, bisa kita buat elap, atau mungkin bisa kita simpan sampai nanti anak cucu kita ya teman-teman. Dan mohon maaf, ini saya menggunakan kursi untuk bisa membantu saya menggapai rak yang paling atas di lemari saya ini ya teman-teman. Nah, ini tuh lemarinya mau saya lapisin dengan kertas kado agar nanti kalau misal terjadi kelembapan di bawah itu tidak langsung mengenai pakaian saya ya teman-teman. Kemudian setelah kita sortir tadi, setelah kita lipat-lipat sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan pakaian hak milik siapa, ini langsung kita simpan di lemari seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya mulai dari lemari saya, bagian lemari saya, karena lemarinya ini tuh cuman ada satu tapi ada 3 ruangan. Nah, yang ruangan sebelah kanan itu untuk ruangan saya, pakaian saya, kemudian yang ruangan sebelah kiri atau lemari sebelah kiri ini untuk pakaian-pakaian suami ya. Dan setelah selesai menyortir, jangan lupa kita juga harus menentukan ya pakaian mana saja yang mau kita simpan di rak lemari bagian atas, rak lemari bagian tengah, maupun rak lemari di bagian bawah, agar saat pengambilan nanti kita bisa lebih mudah ya. Soalnya kalau misal yang tingginya semampai seperti saya untuk pakaian sehari-hari, kalau misal kita taruh di paling atas itu bisa menyusahkan kita sendiri ya teman-teman. Jadi harus diperhitungkan juga untuk bagian rak-raknya itu mau disimpan untuk pakaian yang mana saja. Kemudian dalam melakukan proses decluttering ini, selain harus menyiapkan waktu yang tepat agar kita bisa lebih fokus, kita juga perlu membuat suasana jadi lebih menyenangkan ya teman-teman. Mungkin bisa dengan memutar musik dan bisa dengan memakai pakaian yang nyaman, yang menyerap keringat, karena kan proses decluttering ini pasti kita angkat-angkat barang-barang untuk dipindah-pindahkan dan dirapikan ya teman-teman. Sehingga suasana yang menyenangkan itu diperlukan banget dalam proses decluttering. Selain itu, kalau kita agak udah mulai jenuh, udah mulai capek, kita juga boleh ya meminta bantuan anggota keluarga yang lain untuk membantu decluttering. Karena kalau misal decluttering tidak selesai dalam satu waktu, itu nantinya tuh malah jadi kayak malas untuk melanjutkannya lagi ya teman-teman. Sehingga harus benar-benar dipastikan kita bisa menyelesaikan dalam satu waktu, dalam satu ruangan atau satu area. Oleh karena itu, dalam proses decluttering ini kita tuh wajib banget membatasi waktu agar kita tidak merasa bosan, jenuh, dan kelelahan ya teman-teman. Misalnya 1 atau 2 jam harus segera selesai. Dan yang terpenting agar kita tidak melulu membuang barang-barang atau menyingkirkan barang-barang yang kita miliki setiap decluttering, kita tuh jangan impulsif ya teman-teman. Jangan terlalu membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman, karena nantinya akan merugikan kita sendiri. Setiap kali decluttering akan ada barang-barang yang terbuang atau yang tersisihkan. Selanjutnya, kegiatan baik ini jadikanlah sebagai rutinitas kita yang sudah kita
rencanakan untuk beberapa bulan ke depan ya teman-teman, agar isi rumah kita semuanya bisa rapi dan bisa tertata. Nah, ini alhamdulillah saya sudah selesai decluttering lemari. Ini hasil akhirnya isi lemari saya ya teman-teman. Isi lemari suami saya juga alhamdulillah sudah rapi, jadi nanti tiap mau ambil baju bisa lebih mudah untuk yang rak mana saja untuk pengambilan tiap harinya ya. Nah, untuk pakaian-pakaian yang harus saya sisihkan, ini saya dapat satu kardus ya teman-teman, satu kardus minuman. Ini rata-rata tuh pakaian suami saya yang sudah nggak sama muat ya, karena badannya sudah mulai mengembang, jadi ini harus disisihkan di kardus seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.